Emosi yang tidak terkendali membuat orang lain celaka dan akhirnya pelaku harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, sang anak yang menjadi pemicu tindakan brutal orang tua juga terancam dijatuhi sanksi berat oleh pihak sekolah. Mencari kebenaran dengan cross-check informasi menjadi penting agar tindakan yang merugikan seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Dan informasi tadi mengawali perjumpaan kita selama 1 jam ke depan. Saya Faniko Soekarno. Dan saya Maria Natasha. Kita lanjutkan rangkaian fakta untuk awal pekan ini. Ya, mengaku terlilit utang, seorang senior pembunuh juniornya mahasiswa Fakultas Sastra Rusia Universitas Indonesia. Ya, jasad korban dibungkus plastik dan disembunyikan di kolong tempat tidur kamar kos. Hanya dalam waktu 3 jam sejak mendapat laporan, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Depok dan Polsek Beji berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di kamar kos dengan puluhan luka tusuk. Polisi menangkap AAB yang merupakan senior korban di lokasi persembunyiannya. Dia bermain di kripto, kerugian banyak, sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan untuk korban pun sempat dia pinjam uang, tapi tidak dikembalikan. Karena dia didesak oleh utang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang korban itu menyelesaikan utang. Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat membunuh karena ingin menguasai harta korban untuk menyelesaikan hutangnya. Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. 15 juta siap kepinjol. Kerugianmu 80 juta, utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman, Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban selesai, Pak. Utang. Berapa utangmu kepada korban? 200.000, Pak. 200.000. Untuk kamu bayar. Sudah, Pak. Dia coba minta ke orang tua. Sudah, Bang. Terus apa kata orang tua? Orang tua bantu, Bang. Cuman saya berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri, Bang. Sebelumnya, Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia, ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Palakali, Beji, Depok, Jawa Barat. Dengan kondisi mengenaskan terbungkus plastik serta bersimbah darah akibat puluhan luka tusuk. Korban ditemukan pertama kali oleh keluarganya yang datang ke kos, lantaran sudah 3 hari tidak bisa dihubungi via telepon. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET. Sementara itu, Jumat pekan lalu, pihak keluarga mahasiswa UI yang dibunuh seniornya mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengambil jenazah korban. Mereka meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Jenazah mahasiswa UI yang dibunuh oleh seniornya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada Jumat pekan lalu, pihak keluarga mendatangi ruang forensik didampingi oleh polisi dan pihak kampus. Usai diotopsi, keluarga memakamkan korban di Lumajang, Jawa Timur. Mereka juga menyerahkan semua proses hukum kepada polisi. Harapannya hanya satu, agar pelaku dapat dihukum dengan seberat-beratnya. Ya, kita ikuti proses hukum yang berjalan. Kami sih itu gitu aja. Kalau memang dia harus dihukum berat, ya beratkan ya. Tapi tetap keluarga tadi dari ibu korban meminta supaya dihukum seberat-beratnya. Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Sastra Rusia, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Palakali, Beji, Depok, Jawa Barat. Korban dibunuh oleh seniornya pada 2 Agustus lalu. Pelaku ingin menguasai harta korban lantaran terlilit hutang. Pada hari pembunuhan tersebut, pelaku dan korban sempat terlihat kamera pengawas datang bersamaan ke tempat kos korban. Petugas kepolisian berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 3 jam. Proses penyidikan masih berjalan untuk mengungkap motif pelaku. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.